Perhatian, perhatian. Selamat datang di channel Rangkuman Film. Perkenalkan, saya Rio dan... Apaan sih? Udah kayak robot aja. Ganti-ganti. Halo semuanya, selamat datang di channel Rangkuman Film. Perkenalkan, saya Sabrina dan partner saya Rio. Kami akan merangkum film-film terbaik untuk Anda. Horizon Line rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang dua orang yang bertahan hidup di pesawat kecil yang sedang mengudara dengan berbagai macam kekacauan. Masalah utama kekacauan terjadi karena pilot pesawat tersebut terkena serangan jantung. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dua sejoli yang sedang bersama setiap waktu di Pulau Mauritius. Mereka sedang ngobrol di tempat makan sambil melihat-lihat kenangan video yang mereka rekam. Mereka adalah Jackson dan Sarah. Saat itu, Sarah akan pergi ke London untuk bekerja. Tetapi Jackson mencoba untuk mengulur waktu dan menawarkan minuman lagi kepada Sarah. Dan Sarah pun mengiyakan tawaran Jackson. Ketika Jackson mengambil minuman, Sarah memilih untuk pergi tanpa pamit. Karena Sarah tak sanggup mengucapkan salam perpisahan pada Jackson. 1 tahun kemudian, teman wanita Sarah bernama Pascal yang berada di Pulau Mauritius akan menikah. Dan Sarah sedang dalam perjalanan ke tempat temannya untuk menghadiri pernikahannya. Sesampainya di sana, Sarah pergi ke tempat Solomon untuk membeli minuman yang paling enak di pulau itu sebagai hadiah untuk pernikahan temannya. Solomon bilang minuman itu juga bisa dijadikan untuk bahan bakar roket. Scene berikutnya, Pascal sedang mengadakan pesta lajang di malam hari. Di sana, Sarah melihat Jackson dan Sarah langsung menemuinya. Tak lama, Jackson pergi meninggalkan Sarah karena kesal kepada Sarah yang selalu pergi tanpa pamit. Sarah pun mengikuti Jackson untuk meminta maaf dan mereka pergi ke rumah Jackson. Pagi harinya, Sarah kembali pergi tanpa pamit kepada Jackson untuk menghadiri pernikahan Pascal dan Jackson pun menyadari akan hal itu. Namun, Sarah telat untuk menaiki kapal feri yang merupakan kapal feri terakhir untuk hari ini. Sarah menghubungi Freddy dan bergegas ke tempatnya untuk menumpang pesawat yang akan menuju ke Pulau Rodriguez. Tiba-tiba, datang Jackson yang akan menumpang pesawat juga. Di dalam pesawat, Jackson terlihat kesal kepada Sarah dan tidak menghiraukan Sarah. Pesawat pun terbang. Sarah diajak Freddy untuk menjadi co-pilot, namun Sarah sudah 2 tahun tidak mengoperasikan pesawat dan lupa caranya. Tetapi tetap dipaksa Freddy untuk menemani dirinya untuk duduk di kursi co-pilot. Freddy bertanya kepada Sarah apakah sudah memiliki pasangan. Sarah melirik ke Jackson, lalu menjawab bahwa ia menjalin hubungan namun tidak serius. Freddy menerbangkan pesawatnya di 20.000 kaki karena ia tahu jika lebih dari 20.000 kaki, Sarah akan mabuk ketinggian. Tiba-tiba, Freddy mengalami serangan jantung dan kepalanya jatuh ke setir kemudi pesawat yang membuat pesawat tersebut menukik ke bawah. Dengan sedikit pengalaman, Sarah berusaha menaikkan kembali pesawat agar tidak menabrak lautan. Sarah berhasil mengangkat pesawat itu. Setelah kondisi pesawat stabil, Jackson memindahkan Freddy ke bagian belakang pesawat. Jackson memberikan pertolongan pertama kepada Freddy namun tidak berhasil. Mereka pun sedih akan hal itu. Jackson pun duduk di kursi pilot. Ia bertanya kepada Sarah apakah dapat mengemudikan pesawat. Sarah menjawab tidak bisa karena ia pernah mengikuti kursus namun sudah lama tidak mengemudikan pesawat. Ketika diperiksa, ternyata GPS pesawat rusak dan handphone mereka pun kehabisan baterai. Jackson menyarankan menyalakan radio untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada yang merespon. Sarah pun memiliki ide untuk mengaktifkan autopilot dengan harapan Freddy telah memprogram pesawat ke tempat tujuan. Ternyata autopilotnya rusak juga yang menyebabkan pesawat menuju arah
bawah. Sarah meminta Jackson untuk melihat sisa bahan bakar. Ternyata sisa bahan bakar yang tersedia tinggal setengah tangki. Sisa bahan bakar itu akan cukup apabila tidak tersesat di lautan. Dengan bantuan kompas yang masih berfungsi di pesawat dan sudah diperhitungkan arahnya, akhirnya mereka pergi ke selatan. Tidak lama, terlihat cuaca buruk di jalur arah pesawat yang akan dilalui. Tiba-tiba, radio berbunyi. 227, come in. Freddy. Ada sedikit harapan untuk Sarah dan Jackson dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Yang berbicara di radio itu adalah Samuel, temannya Freddy. Dikarenakan bahan bakar tersisa 35%, Samuel mengarahkan untuk menembus badai ke arah barat karena merupakan jalur yang paling dekat ke daratan. Mengelilingi untuk menghindari badai merupakan ide buruk karena badai itu terlalu besar untuk dikelilingi. Samuel memberi pesan juga bahwa tidak boleh mendarat di perairan karena akan menghancurkan pesawat dan tenggelam. Mereka pun ke arah barat menuju badai dengan penuh ketakutan. Jackson menyarankan kepada Sarah untuk duduk di kursi pilot karena tombol pesawat berada di sana. Ternyata badai tersebut sangat besar dan menyeramkan. Sarah mencoba menaikkan pesawat itu untuk menghindari badai. Dengan harapan di atas badai tersebut awan cerah. Ternyata dugaan Sarah benar, cuaca di atas sangat cerah. Sarah pun lupa ketika terlalu tinggi, dia akan mabuk ketinggian. Sarah tidak sadar sesaat dan menimbulkan pesawat menukik kembali ke arah badai. Pesawat menjadi hilang kendali karena badai yang sangat besar. Tak lama pesawat bisa dikendalikan oleh Sarah. Akibat dari kejadian itu, arah tujuan jadi lupa dan kompas pesawat rusak. Jackson mencoba membuat kompas sendiri, menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam pesawat dan berhasil. Mereka kembali menuju barat untuk mengambil kitab suci. Mereka kembali menuju barat sesuai dengan petunjuk Samuel sebelumnya. Tak lama, mereka keluar dari badai itu dan senang karena sekarang awannya cerah. Masalah yang lain timbul karena bahan bakar pesawat tersisa 5%. Mereka pun panik. Sarah ingat jika ada bahan bakar cadangan dan memutar tombolnya. Ketika jalur bahan bakar menunjukkan pergerakan naik, tiba-tiba perlahan terus menurun. Ternyata ada kebocoran bahan bakar yang diakibatkan badai tadi. Jackson pun mencoba keluar pesawat untuk menambalnya. Dengan usahanya, akhirnya berhasil ditutup kebocoran itu. Ketika Jackson kembali ke pesawat, tiba-tiba Jackson hampir jatuh. Sarah dengan cepat mengunci setir supaya pesawat tetap stabil dan menolong Jackson. Jackson mengalami patah tulang di lengannya. Sarah mencoba mengobati Jackson sebisa mungkin. Mereka kembali ke kokpit pesawat dan melihat bahan bakar tersisa 5%. Sarah mempunyai ide untuk meringankan pesawat dengan menurunkan barang-barang yang tidak diperlukan. Dengan terpaksa, Freddy dikeluarkan juga dari pesawat itu. Ketika Sarah akan membuang minuman yang dari Solomon, Jackson melarangnya. Jackson juga mengetahui bahwa minuman dari Solomon bisa jadi bahan bakar roket. Semuanya ada 5 botol. Kali ini Sarah yang akan keluar pesawat untuk mengisi bahan bakar pesawat karena Jackson sedang terluka. Sarah mencoba untuk mengalahkan mabuk ketinggiannya dan nekat naik ke atas pesawat. Dengan usahanya, Sarah berhasil ke bagian sayap pesawat tempat pengisian bahan bakar pesawat. Setelah membuka tutup untuk mengisi bahan bakar, Sarah meminta botol minuman kepada Jackson. Botol pertama baru terisi sedikit dan gagal. Botol kedua sampai habis, botol ketiga juga habis. Di pertengahan jalan, Jackson melihat pulau kecil yang dilewati dan memberitahukan ke Sarah, namun Sarah tidak mendengar suara Jackson karena angin di luar begitu besar. Sarah melanjutkan pengisian botol keempat sementara Jackson meraih botol yang terakhir dan tiba-tiba pesawat hilang kendali yang membuat botol terakhir pecah dan Sarah pun hampir terjatuh. Sarah berhasil kembali ke dalam pesawat meskipun pesawat mengalami goncangan. Ternyata dengan minuman itu pesawat tetap jalan dan menambah bahan bakar menjadi 15%. Jackson memberitahu Sarah kembali bahwa tadi ada pulau kecil yang dilewatinya. Karena keterbatasan bahan bakar, mereka sepakat untuk pergi ke pulau itu. Sarah kembali ke kursi pilot dan memutar balik untuk menemukan pulau kecil tadi. Sampai bahan bakar 5%, pulau kecil itu belum terlihat sama sekali. Pada akhirnya, mesin pesawat mati karena kehabisan bahan bakar sehingga pesawat hanya bisa melayang dan menurun sedikit demi sedikit. Sarah dan Jackson saling meminta maaf karena Sarah selalu pergi tanpa pamit ke Jackson. Sementara Jackson seharusnya mendengarkan Sarah dan ikut pergi kemana Sarah mau. Jackson bertanya kepada Sarah kenapa selalu pergi tanpa pamit. Sarah menjawab karena berat meninggalkan Jackson dan selalu membuat Sarah ingin tetap tinggal di sisi Jackson.
Jackson. Di pertengahan jalan, Jackson melihat pulau kecil yang dituju dan Sarah segera mengarahkan pesawat ke pulau itu. Mereka pun cemas karena Sarah belum pernah mendaratkan pesawat. Sarah berusaha menstabilkan pesawat untuk bisa sampai ke pulau itu karena pesawat saat ini hanya bisa mengandalkan angin. Dan pada akhirnya, pesawat itu menabrak air dan hancur. Mereka berdua tidak sadarkan diri dan tenggelam. Sarah pun sadar dan segera membangunkan Jackson. Karena air sudah masuk ke seluruh badan kapal, Sarah dengan cepat melepaskan sabuk pengaman dirinya dan Jackson. Setelah itu, Sarah langsung pergi ke permukaan dengan harapan Jackson juga ikut mengambang ke permukaan. Setelah ditunggu, ternyata Jackson tidak kunjung muncul di permukaan. Sarah memilih kembali lagi ke pesawat untuk mencari Jackson tetapi tidak ada. Ternyata, nyangkut. Sarah mengambil pelampung yang berada di pesawat untuk membawa Jackson ke permukaan. Akhirnya, Sarah membawa Jackson sampai ke pinggir pantai. Sarah menolong Jackson dengan napas buatan dan berhasil. Mereka senang dengan pencapaian mereka. Mereka tertidur karena kelelahan di pulau itu. Ketika bangun, ukuran pulau menjadi terlihat kecil. Ternyata pulau itu hanya gunung pasir. Ketika gelombang pasang datang, gunung pasir itu akan hilang. Sarah pun panik. Gelombang pasang pun datang dan mereka sudah tidak bisa menyentuh gunung pasir itu karena air laut sudah semakin tinggi. Mereka berdua bingung dan sudah menyerah karena terombang-ambing di tengah lautan. Mereka juga mengundang ikan hiu karena darah Jackson. Tiba-tiba, perahu nelayan kebetulan lewat dan menyelamatkan mereka. Nah, itulah film Horizon Line, film yang menegangkan ya. Jadi, film apa lagi nih yang akan kita bawakan? Jangan lupa komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa subscribe apabila ingin mendukung channel ini. Dan like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye!